Yang jelas saya pernah mengutarakan di media ya soal judi online waktu saya di Barreskrim itu ya. Nah, saya mengomentari soal itu. Tapi kan penegakan hukumnya nggak ada karena memang jelas setelah diperiksa mereka itu tidak tahu, ya kan? Ketidaktahuan itu memang berarti kan tidak ada niat untuk mempromosikan itu. Nah, ini mesti diperhatikan. Berarti niatan baik dari pihak penegak hukum kepolisian itu sudah sangat benar. Artinya memang dicek dulu, dia tahu persis nggak apa namanya endorsan itu dilarang. Kalau dia nggak tahu, ya jangan dipaksa dia untuk ditahan, karena itu nggak baik. Nah, begitu juga dengan kejahatan yang lainnya. Kalau dia tidak ada niat, ya mens rea actus reus. Kalau dia nggak ada niat, kemudian itu ada hasil kejahatannya, ada perbuatan itu jangan dinilai sebagai kejahatan. Ya harus dilihat dulu ada niatnya nggak. Karena dua hal itu, mens rea dan actus reus itu jadi satu, nggak bisa dipisah, gitu loh. Faktor pemaafnya ada, kalau dia nggak tahu ya dimaafkan saja daripada penuh tuh apa namanya penjara di kita ya, dan capek-capek nulis berkas. Baiknya ya memang ketika Pak Polisi ini udah ngecek, oh dia nggak tahu, dan memang diperiksa memang tidak ada komunikasi dia tahu, ya sudah. Ya, karena memang di pasal 303 KUHP sendiri itu sebetulnya judi yang dilarang itu adalah judi yang tidak ada izin. Saya ulangin, judi yang dilarang itu adalah judi yang nggak ada izin. Nah, saya berharap bahwa di KUHP yang baru tegas mengatur ini, boleh atau tidak boleh, kan begitu. Jadi tidak ada lagi penyelundupan hukum di dalam penafsiran sebuah pasal. Karena terus terang, izin itu bisa tertulis juga bisa tidak tertulis. Jadi mohon maaf kalau memang penegak hukum kita ambigu di dalam penegakan pasal judi ini. Hanya tadi saya bilang, kalau soal judi ini di KUHP yang lama 303 itu, judi yang dilarang adalah judi yang tidak ada izin dari pemerintah. Nah, izin itu bisa tertulis maupun tidak tertulis. Karena tidak strictly 303 itu dilarang. Tapi dengan adanya penindakan hukum, penegakan hukum ini, jelas pemerintahan Prabowo Gibran sangat tegas bahwa mungkin secara tidak tertulis atau secara tersirat melarang judi online. Pemerintah ini mesti tegas, mau larinya kemana? Boleh or tidak boleh. Nah, makanya dengan tegas biasanya untuk 303 itu hukumannya ringan, karena utamanya kan hasil kejahatannya dirampas untuk negara, jadi untuk pendapatan negara itu. Nah, jadi saya pikir saya akan menghimbau para pelaku ya, para pelaku judi, kalau memang sudah tabiatnya gitu, jangan pernah judi di wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia.